Inilah aktivitas sehari-hari dari Ibu Yani Neri, warga Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura yang tampak sibuk mengolah tempurung kelapa menjadi aneka kerajinan yang bernilai ekonomis. Bermodalkan ruangan 3x3 meter persegi, Ibu Yani Neri atau yang akrab disapa Mama Yani dengan anaknya bekerja mengolah limbah tempurung kelapa menjadi barang bernilai yang dijual di pasaran untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mama Yani menceritakan ketertarikan mengolah sampah menjadi barang bernilai ekonomis sudah ditekuni sejak tahun 2000 lalu. Saat itu ia bekerja mengolah sampah plastik menjadi barang seperti tas, vas bunga, dan beberapa kerajinan lainnya. Namun dengan banyaknya pengrajin sampah plastik di kota Jayapura, maka pada tahun 2016, Mama Yani berinovasi untuk membuat limbah tempurung kelapa menjadi barang bernilai ekonomis. Awalnya pembuatan aneka kerajinan tempurung kelapa dilakukan secara manual, dan untuk menghasilkan suatu karya dibutuhkan waktu kurang lebih seminggu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dari ketekunannya bekerja, Mama Yani kemudian difasilitasi oleh Pertamina untuk mengikuti pelatihan pengolahan tempurung kelapa menjadi barang dengan nilai ekonomis di Jogja pada tahun 2018. Selain mendapat pelatihan, Mama Yani juga mendapat bantuan berupa 5 mesin pengolah tempurung kelapa untuk mempermudah pekerjaannya mengolah tempurung kelapa tersebut. Dari bantuan tersebut, kini Mama Yani mampu membuat aneka macam kerajinan seperti piring, cangkir, sendok, lampu, anting, dan beberapa kerajinan lainnya dalam waktu singkat. Aneka kerajinan yang dibuat seperti piring, cangkir, sendok, lampu, anting, tas, hingga kapal pinisi ini dijual dengan harga berkisar Rp10.000 hingga paling mahal Rp5 juta. Dari hasil kerajinan yang dibuat, saat ini Mama Yani terdaftar dalam database Dinas Perindakop Kota Jayapura sebagai salah satu pengrajin yang akan memamerkan hasil karyanya pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun 2021 mendatang di Papua. Meski sudah mampu menciptakan lebih banyak kerajinan tangan, namun Mama Yani terhambat dalam proses pemasaran. Sejauh ini pemasaran hanya dilakukan di sekitar Papua dan berdasarkan pesanan orang. Ia berharap kedepannya bisa memasarkan hasil karyanya keluar Papua. Yang dari belum ada mesin, sekarang sudah ada mesin, saya bisa buat seperti lampu-lampu hias, sendok makan itu, atau mangkok-mangkok. Seperti itu, jadi berkisar harga dari 10.000 sampai 5 jutaan. Kalau 5 jutaan itu seperti kapal furnisi itu. Terus kalau lampu-lampu hias itu ada pohon-pohon kelapa kayak gitu yang saya buat. Nah, itu di atas harga 2 jutaan seperti gitu. Dulu saya setengah mati. Manual itu 1 hari, 2 minggu baru dapat 1 pot bunga. Susah sekali. Akhirnya saya bangga Pertamina bisa melihat ke situ, ke saya tuh, untuk bantu saya seperti begitu. Jadi saya ada kendala jual menjual itu. Nah, sekarang pandemi begini agak susah saya untuk jual barang-barang ini. Kalau bisa mungkin Pertamina bisa bantu untuk melanjutkan ini jual itu. Nah, seperti begitu. Terima kasih. Sementara itu perwakilan Pertamina Mor 8 Jayapura, Afrianto Trisnawan, menyampaikan pendampingan bagi Mama Yani merupakan sebuah komitmen dari Pertamina Mor 8 wilayah Papua Maluku dalam rangka mendorong pengusaha kecil menengah untuk meningkatkan hasil karya maupun hasil produksi. Dari pendampingan yang dilakukan selama 2 tahun, Pertamina Mor 8 Papua Maluku melihat bahwa hasil produksi dari usaha tempurung bekas ini meningkat. Sehingga di tahun 2020 ini, Pertamina akan membantu untuk memasarkan hasil produksi kerajinan tempurung kelapa keluar Papua dan membangun toko bagi Mama Yani untuk memamerkan hasil karyanya. Capaian yang sudah diraih oleh Mama Yani sudah cukup signifikan ya. Yang pertama tentu dari ragam produk hasil dari kerajinan tangan tersebut. Jadi semakin banyak ragamnya. Lalu yang kedua ini, kelompok ini sudah ikut dalam pameran-pameran
Lalu selanjutnya kelompok ini sudah terdaftar dalam database Disperindak Kota Jayapura. Lalu yang selanjutnya ini yang paling terbaru adalah kelompok ini menjadi prioritas dari pemerintah setempat guna mendukung dalam pelaksanaan PON 2020 yang sedianya tahun 2020 ini Jayapura sebagai tuan rumah. Seperti itu. Dan pada tahun 2020 bantuan tahun kedua Pertamina juga masih lanjut. Dalam hal ini fokusnya adalah pemasaran, sehingga kedepannya Mama Yani untuk pemasaran lebih optimal lagi. Bantuan kita untuk tahun 2020 adalah outlet untuk marketing dan juga komputer sebagai pemasaran secara online.